Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Nurul Anissa Sri Winarsi. Halo, mahasiswa kesayangan Ibu. Pada kali ini kita akan membuat website Kita Bantu menggunakan kode Igniter. Dulu kan kita sudah pernah membuat website Kita Bantu ya sebelum kode Igniter dengan menggunakan PHP natif. Jadi sekarang kita mau convert dari PHP natif itu menggunakan kode Igniter. Cekidot. Nah, untuk yang terakhir kali kita membuat ini ya. Login relawan menggunakan kode Igniter. Betul? Alhamdulillah bisa kan ya? Sip. Terus ini ada konfigurasinya nih. Dulu kita kan punya yang namanya Kita Bantu ya. Oke, folder Kita Bantu sekarang kalian bisa rename. Ini silahkan di rename menjadi Kita Bantu _natif_oke. Jadi yang dulu Kita Bantu yang sudah selesai itu di rename Kita Bantu natif oke, yang tampilannya udah cakep banget itu loh, localhost Kita Bantu natif oke. Nah, yang sudah tampilan berupa ini ya, service, portofolio, tentang, tim, daftar relawan, lalu login juga. Nah, misal and login. Nah, ini juga udah cakep, bisa menggunakan dashboard. Nah, untuk video kali ini ada yang gigil, ada yang gagal. Oke deh, nanti deh logout. Ada something, nanti Bu kasih tahu kenapa gagal. Nah, kita membuat nanti akan mengkonvert dari halaman depan ini, lalu halaman login juga, dan halaman yang pertama kali dashboard kita akan convert jadi kode Igniter. Ready ya? Oke deh. Nah, oke, yang Kita Bantu tadi yang kalian Ibu ulang lagi, Kita Bantu di rename jadi Kita Bantu _natif_oke. Sudah? Nah, sekarang kita mau mengekstrak yang ini, kode Igniter yang dulu sudah pernah kita download. Kita ekstrak dulu, ekstrak here. Ini ditunggu prosesnya. Nah, ini sudah jadi BCIT. Lalu klik kanan, kita rename jadi Kita Bantu. Oke, kita sudah rename jadi Kita Bantu. Lalu kita buka Visual Studio Code. Ada dua Visual Studio Code. Yang pertama buka yang CI yang terakhir kita buat. Lalu yang kedua kita buka Visual Studio Code untuk membuka yang Kita Bantu yang baru. Ingat ya, Kita Bantu yang baru. Tunggu dulu, dia masih proses. File, open folder. Kita buka folder Kita Bantu. This one, select folder. Ini dia. Jadi untuk pertama kali kita harus melakukan beberapa konfigurasi ya. Ini kita buka ke config. Lalu ke base URL itu line 26. Yes, kita pakai http //localhost /kita bantu /. Nah, ini http localhost Kita Bantu. Jadi base URL nya menggunakan itu, save. Setelah itu kita buka config autoload di line 92. Nah, ini kita kasih URL, save. Lalu kita tes dulu localhost Kita Bantu. Nah, kalau udah ini jadi aman, CI nya pertama kali sudah oke. Nah, sekarang kita mau bikin controller yang baru, yes. Ini config udah, autoload sudah. Lalu kita buka yang ini, routes.
Nah, kalau tadi itu rulesnya welcome, sekarang kita mau bikin controller baru. Jadi mungkin kita kasih nama controllernya depan. Save. Nah, setelah itu kita bikin controller baru ya. Ada, kalau tadi di folder config, sekarang ke folder controller, klik kanan, new file, kita kasih nama depan dengan besar, depan, d-nya besar, .php, enter. Begitu. Lalu kita buka welcome.php, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, karena kita udah pernah ya. Yang ini dihapus aja, terus ini dihapus atau diganti dengan depan. Jadi nama kelas harus sama dengan nama file, seperti itu. Nah, lanjut view index. Nah, di view index ini di sini udah ada index.html, sedangkan kita mau menggunakan indeksnya yang ini. Nah, yang ini ya. Seperti itu. Jadi kita buka codingan kita yang dulu yang kita bantu native oke. Nah, ini Ibu bikin Ctrl N, Ibu bikin 2 window seperti ini. Yang sebelah sini kita bantu native oke, dan yang sebelah sini itu kita bantu ya. Ini application di view. Nah, untuk view-nya kita tinggal copy, Ctrl C. Ini indeksnya kita Ctrl C, Ctrl V. Nah, begini aja. Ini .php, ini ada yang .html, tapi dia akan otomatis memanggil yang .php. Mari kita run. Ya, seperti ini guys. Cuk. Loh, mana itunya, Bu? Mana bootstrapnya? Mari kita coba. Oke, ini kita lihat, ini depan, berarti depan memanggil views yang index.php ya, yang barusan kita buka. Lalu yang config-nya dihapus nih, include config.php, karena itu hanya untuk native ya. Nah, jadi kan seperti ini kita, nah CSS-nya itu di vendor bootstrap. Nah, kita kan nggak ada tuh. Kita sekarang ke ya konfigurasi folder. Nah, ini yang bagian kita bantu native oke. Kita CSS-nya diklik, CSS, img, js sama vendor. Ada 4 ya. CSS, img, js sama vendor kita copy, Ctrl C atau klik kanan copy, lalu kita letakkan di kita bantu sini. Nah, ini di persis di kita bantu sejajar dengan application, kita bikin folder. Kita kasih nama ASSETS atau assets. ASSETS, lalu kita enter. Kita paste, kita copy deh di sini, kita paste di sini. Nah, jadi segala macam CSS, img, js, dan vendor, nah kita copy di bagian sini sejajar dengan application. Ada assets di dalamnya, ada CSS, img, js, dan vendor. Maka dari itu, untuk codingan yang di sini kita harus menambahkan sesuatu ya. Nah, kita harus nambahin di sini PHP. Nah, seperti ini, echo base URL dot, nah seperti ini dulu. Nah, dot tadi ada di mana, di assets slash. Jadi untuk mengakses vendornya kita harus mengakses di kita bantu di bagian folder assets, lalu di bagian folder vendor. Kalau langsung ke vendor ini dia nggak mudeng, dia memanggilnya dia ada di bagian views, tapi karena asetnya kita letakkan sejajar dengan application, maka yes seperti ini memanggilnya base URL.assets. Lalu kita copy ya, ini copy, jadi semua yang ini vendor, nah ini juga Ctrl V. Kalau ini tidak href karena dia ini HTTPS, paste. Biasanya untuk asetnya tuh ada di bagian atas atau di bagian bawah. Nah, ini juga vendor, yes. Nah, lalu
dan juga gambar-gambar. Gambarnya ibu misal. Nah, di IMG. Nah, ini gambar-gambar nih, segala gambar-gambar. Nah, ini juga paste. Ini juga paste. Ini IMG, oke. Ini coba di save dulu ya. Nanti kita lanjutkan. At least kita untuk melegakan. Oke. Alhamdulillah bootstrapnya oke ya. Yes, ini oke gambarnya. Nah, tinggal gambar-gambar yang berikutnya. Oke, segala gambar kita kasih ini assets karena memang tempatnya sudah berbeda. Ingat yang di src. Udah. Ini juga. Ini. Yang src ya. Oke. Bentar lagi. Oke, sudah save. Refresh. Oke, skala gambar sudah ready. Oke, mantap. Nah, sekarang kalau kita ngeklik login. Nah, klik login. Yes, tapi sebelum klik login, kita harus melakukan beberapa konfigurasi dulu. Ready ya? Sebelum ke konfigurasi, kita ngopi dulu deh. Jadi, kita ini dulu aja deh. Ke sini kita copy, kita bikin namanya login. View login. Save. Oke, lalu kita buka folder. Nah, kita copy ini, copy loginnya, Ctrl C login, kita letakkan di application views. Paste. Ada index.php, ada login.php. Konsepnya sama, kita buka login.php. Nah, kita harus di sini ditambahi yang tadi assets. Oke, copy dulu dari sini. PHP echo URL. Nah, satu PHP ini di copy. Login where are you, paste. Biasanya juga ada di atas atau yang paling bawah. Save. Seperti itu. Lalu yang di index ini kita cari login. Nah, login.php kan hrefnya login.php ya. Nah, ini kita perlu ganti. Nah, dengan cara, masih ingatkah? Ini PHP. Ini bukan langsung dihapus aja. Ini echo. Seperti biasa, base underscore URL. Terus apa? Ya, karena dia udah default index, maka kita langsung aja index.php slash, lalu ini default indeksnya depan, atau kok default index controller ya, kita melakukan kontrol apa, controller depan, lalu kita login, jangan lupa titik koma. Jadi kalau kita ngeklik login, kita memanggil controller depan function login. Nih, controller depan function login, kita disuruh untuk menampilkan view-nya login. Nah, ini view-nya yang ada di sini. Mari coba kita refresh dulu. Kita klik login. Voila. Karena CSS-nya sudah kita perbaiki, maka seperti ini ya. Wih, mantap deh. Mantap. Yuhu.
Lanjut sekarang kita ke daftar. Nah ini baru kalau kita daftar kan kita berhubungan dengan PHP MyAdmin ya, jadi kita perlu menambahi konfigurasi. Kalau tadi kan belum, jadi sekarang kita mau menambahi konfigurasi, ada di config lalu database paling bawah. Ingat username-nya root, passwordnya nggak ada kalau di Windows, database-nya kita bantu save. Nah lanjut kita ke auto load, yes, ke line 61 kita nambahin database dan kita nambah session untuk loginnya nanti ya. Nah seperti itu, database dan session. Lalu line 135, nah kita tambah dengan my model. Nah ada my modelnya juga nih, yuhu, ada model dengan nama my model. Oke, lanjut. Nah setelah itu kita mau bikin model ya. Nah kita di application lalu ke folder models. Ini ibu kecilkan dulu. Nah di folder models kita klik kanan, new file, my model, M nya besar, my model.php, enter. Nah untuk my model ini kita buka Visual Studio Code yang CI, lalu kita copy aja karena sama ya. Application, models, my model, yes, kita Ctrl A, Ctrl C, my modelnya kita ambil aja dari yang CI kemarin, Ctrl V, lalu kita save, yes. Gampang banget ya. Iyalah bu, ngoding bu atau ngopi bu. Setelah itu kita persiapkan function untuk menambah proses tambah relawan. Nah di proses tambah relawan itu kan sama ya, sama kayak yang di controller CI yang relawan kita bantu, yang bagian ini ya proses daftar ya. Oh ya daftar guys. Nah jadi kita copy aja juga, Ctrl C. Ini proses daftar bukan tambah. Ini di sini kita paste. Oke, ini benar username, email, password, insert relawan. Oke. Kalau gagal juga dia bakal ke indeks lagi ya, jadi ini aja deh, sama aja sih antara view index sama this index, sama aja ya. Kalau gagal dia juga bakal di situ-situ baik. Lalu save. Nah kalau function di controller sudah kita persiapkan, maka yang di index ini kita harus edit, Ctrl F form. Nah kita mengedit formnya, ini action proses daftar relawan.php, bukan ya, karena kita ini kan natif memang seperti itu, tapi ini kita buat yang CI, jadi kita harus siapkan php echo base url dot index dot php slash nama controller dulu depan, slash nama function apa ya tadi ya, proses daftar relawan, seperti itu. Lalu kita titik koma, jangan lupa. Nah jadi yang tadinya form actionnya proses daftar relawan aja, itu yang cara yang natif, sekarang kita kasih echo base url index.php depan, ini nama controller, ini nama functionnya. Jadi kalau kita ngeklik ini daftar, dia akan ke actionnya memanggil ini controller depan.
Mari kita coba Marketshop. Jangan lupa di refresh karena kita sudah download database class. Mari kita buka auto load my model, betul. Database ya. Database save. Typo, di refresh. Oke, lalu kita klik daftar relawan. Misal apa nih yang belum nih, kita pastikan belum ya. Kalau ada yang duplikat nanti pusing. Jadi waktu login dia pusing. A B C D E, D nya udah ada, sekarang kita ke E. Yang ini ya, yang kita bantu. Username E, email E @ passwordnya E. Daftar relawan, klik daftar relawan, sukses. Oke, kita lihat yang di ini PHBM admin, kita refresh. Oke, nah masih sudah ada. Nah ini create ad, update ad sama ya. Lanjut, alhamdulillah. Yang ini sudah, yang ini sudah. Sekarang kita tinggal yang login dan dashboard yang awal. Jeng. Sekarang kita loginnya sama kayak ini ya, email dan password. Maka kita ke depan sini kita buat function proses login relawan. Nah, dulu kan kita juga pernah bikin ya yang di CI itu. Ini edit, hapus. Nah, ini proses login relawan, kita copy aja. Ctrl C, kita letakkan di sini. Kita save. Lalu yang di login kita harus mengganti bagian form actionnya. Nah ini kan ya form actionnya seperti ini ya. Jadi ini kita hapus aja. Lalu kita panggil PHP yang ada base URL-nya. Echo base URL dot index.php slash nama controller depan slash nama function titik koma spasi save. Nah ini name-nya jangan lupa name, email, password. Oke, kita coba ya. Jangan coba dulu. Nah, jangan dicoba dulu karena ini dia redirect, dia memanggil ini controller yang baru. Kita bikin controller yang baru namanya dashboard relawan. Klik kanan, new file, dashboard relawan.php. Lalu yang di CI kita copy aja dashboard relawan.php, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, seperti itu. Karena sama ya, makanya waktu di CI itu ibu mirip-miripkan agar kesininya akan lebih gampang. Sekarang kalau kita ke indeks, dia akan menampilkan relawan /index. Ini tanpa .php, oke sih, save. Nah kita jadi harus menyediakan folder relawan, lalu juga ada indeksnya. Oke, di view sini kita buat folder relawan, enter. Kita buka, lalu yang di sini kita bantu natif oke. Ini ada relawan ya, lalu kita klik indeks, Ctrl C, Ctrl V. Nah di sini
Setelah itu mari kita beri ininya itu loh, yes, yang ini Eco Assets di views relawan index.php. Kalau sebelum di itu ya tadi fresh, kalau sebelum kita kasih yang itu yang assets, maka jadi seperti apa, jeng. Nah, jadi ada errornya, lalu seperti ini. Ulangi ya. Oke, kita buka indeksnya ini, lalu belum. Nah, kita buka index.php di folder relawan, kita hapus include-nya. Lalu yang ini ya, gini kita hapus aja, lalu sampai sini. Nah, echo base URL asset slash vendor bla 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 bla, juga ini dot slash kita hapus, kita beri seperti ini, biasanya di bagian awal dan bagian akhir. Nah, ini paste, yes, paste, save. Lalu yang session, cara memanggil session pakai native sama session pakai CE beda ya. Kalau session native kan seperti ini bentuknya, tapi kalau session native itu seperti ini. Jangan di sini, kita ke username aja dulu. Nah, ini username ya, kita langsung aja ke username. Sessionnya bukan seperti ini manggilnya, yang ini kita hapus aja. Lalu kita pakainya ini $this session user data kurung buka. Nah, seperti ini pakainya this panah session panah user data. Selain username kita juga foto nih. Nah, foto, yes. Jadi untuk video kali ini yang perlu diganti sessionnya itu hanya username dan foto saja ya, yang di bagian sini nav item user information. Oke, kita coba, kita jangan lupa di refresh. Ini add sini and login. Ya, sudah bagus. Nah, ini what happened with you. Coba kita buka. Oke ya, ini username-nya juga oke. Foto kita coba lihat di sini. Oke, ini kita lihat dulu fotonya. Nah, di foto ini dulu banget itu tuh hanya ini dot slash seperti itu. Tapi kita harus ganti ya, karena IMG-nya sudah berubah. Jadi yang dot slash diganti dengan assets slash. Paham? Ini agar apa tuh? Karena foldernya sudah kita ganti, jadi agar bisa mengakses folder assets. Dan yang ini, kenapa ini masih nggak bisa? Kurang apa yuk? Ada yang masih ingat? Kurang ini base URL dot save, refresh. Ya, alhamdulillah. Yeay, we are ready. Terus kenapa yang di sini Bu? Yang di sini kok nggak bisa Bu? Nih n kan database-nya sama Bu.
Nah, yang di sini dia nggak muncul karena apa? Nah, dia mengakses yang foto ini. Kalau yang natif kan dia pakainya ./img ya. Sedangkan kalau yang CE itu pakainya asset/img seperti itu. Jadi karena yang di natif ini dia nggak menemukan folder assets, maka dia akan nggak bisa mencari gambarnya. Sedangkan yang sudah CI sudah mengakses ke assets, maka sudah bisa. Next, kita akan buat yang logout ini ya. Untuk controllernya kita sudah buat ini logout seperti ini. Kita tinggal panggil saja, mana di indeks relawan ini kita cari yang logout. Ini panggil model, kita cari yang, nah ini yang ahref. Nah ini bukan seperti itu karena kita pakai CI, kita harus echo. Ditutup dulu, paste url dot index dot php slash nama itu controller slash nah nama function. Jadi kalau kita ngeklik logout di modelnya, kita berarti akan memanggil ini base URL kurang apa, yes. Lalu index.php, lalu nama controllernya, baru nama functionnya. Oke, lalu sudah di save ya. Lalu kita refresh. Klik logout. Logout. Yeay, alhamdulillahirobbilalamin. Coba tadi kan kita bikin ya. Kita coba login password login. Nah nggak ada fotonya memang karena belum diisi foto. Alhamdulillah, kita hanya bisa kesini dulu ya. Untuk next minggu depannya kita akan mengubah yang profil dan acara menggunakan kode igniter. Yeay, cukup sekian. Alhamdulillah sudah selesai untuk yang mengkonversi dari PHP natif ke kode igniter. Dari yang depan, dashboard depan, login, sama yang daftar dan sedikit tampilan awal pada dashboard. Oke, alhamdulillah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.